Salam, haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menjadikan perenungan pada kesempatan ini yang diberi judul Janji Berkat Ilahi untuk Semua Bangsa. Perhatikan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 4. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermean dan kemuliaan. Dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah berkat rohani yang disediakan untuk seluruh bangsa yang dalam kitab Yesaya ini disebut sebagai sang tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Tunas adil dari Daud kalau disebutkan oleh Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, atau disebut oleh Zakaria 3 ayat 8 sebagai hambaku, yakni sang tunas, orang yang bertunas, Zakaria 6 ayat 2, dan tunas yang ditumbuhkan Tuhan dalam Yesaya 4 ayat 2 tadi adalah dinasti Daud dalam sifat manusianya, dan hasil tanah maupun dalam sifat ilahinya ditumbuhkan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya ulangi lagi, tunas menggambarkan bahwa dia keturunan Daud secara biologis, tetapi secara rohani dia adalah Tuhan sendiri. Tunas yang ditumbuhkan, tunas adil bagi Daud, hambaku sang tunas, itu adalah Mesias. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada dua kecenderungan orang ketika menafsirkan sebuah teks dalam perjanjian lama, yaitu menekankan nubuat-nubuat yang belum digenapi, karena memang ada 30% Alkitab kita nubuatan yang belum digenapi dan akan digenapi oleh bangsa keturunan Abraham secara biologis, yaitu bangsa Israel. Itu akan digenapi. Sebagai sebuah nation, mereka memiliki privilege, memiliki kekhususan bahwa Israel akan ditebus, Israel akan diselamatkan, dan banyak orang Israel yang akan kembali dan percaya kepada Mesias Tuhan Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan remnant atau orang-orang yang kudus. Saudara, tetapi ada banyak juga orang-orang Israel secara biologis, secara jasmani, yang tidak percaya Mesias, dan mereka akan binasa. Seperti bangsa-bangsa yang lain yang tidak percaya Mesias juga akan binasa, artinya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Mesias. Sebagai contoh, saudara yang kasih Tuhan, dalam kisah Keluaran juga misalnya, ada banyak orang dijanjikan dipimpin untuk masuk ke tanah perjanjian, tetapi orang yang tidak percaya dan memberontak, yang bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur, 600.000 mereka mati di padang gurun, mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga dikatakan ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan ayat ini menunjuk kepada pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan artinya orang yang masuk dan mengalami pemurnian, yang hidup suci, yang hidup kudus. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kecenderungan tafsir yang lain adalah menekankan bahwa sekarang ini yang disebut dengan Israel adalah orang-orang percaya atau gerejanya. Sehingga Israel secara jasmani diabaikan, karena yang penting adalah gereja, yaitu Israel secara rohani. Saudara, dua-duanya ada dasar alkitabiahnya, tetapi ayat ini mengatakan bahwa yang masuk ke dalam kerajaan Mesias adalah orang yang percaya kepada Mesias,
yang mengalami pemurnian, mengalami pengudusan, dan mereka sungguh-sungguh mengikuti Mesias dan taat, dan mereka adalah bilangan orang-orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, the divine promise blessing to all men. Ini yang saya bagikan dalam kesempatan ini. Artinya di zaman sekarang, kesempatan untuk menerima berkat itu disediakan bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk privilege atau hak istimewa hanya satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Menarik sekali bahwa Mesias di sini adalah dikatakan sebagai perantara kebaikan. Haleluya. Istilah tunas itu identik dengan yang diurapi, identik dengan Mesias. Dalam kitab Yesaya identik dengan the most holy God, yang maha kudus, kados, yang kudus, saudara yang kasih Tuhan. Dan karena itu Mesias yang datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu datang dan akan datang kembali, namanya Yesus Kristus, adalah pengantara dari blessing. Dan blessing atau berkat di sini adalah kebaikan. Saya mau menantang saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan menolak kebaikan-kebaikan yang datang melalui Mesias, melalui Yesus Kristus. Karena ia sendiri merupakan yang terbesar dari semua kebaikan. Saya ulangi sekali lagi. Semua kebaikan adalah kebaikan datang dari Allah. The goodness of God. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu diperuntukkan untuk saudara dan saya, untuk semua pendengar, untuk semua orang. Karena Tuhan itu Sang Maha Baik. Dan berkat-berkat kebaikan itu disediakan untuk saudara dan diterima dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk buah-buahan. Terima kasih untuk makanan yang lezat. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang indah. Terima kasih Tuhan untuk pemandangan alam yang sangat luar biasa, menakjubkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan. Terima kasih untuk kebahagiaan dalam keluarga. Terima kasih untuk kerukunan dalam keluarga. Terima kasih untuk keamanan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Hitung berkat-berkat Tuhan. Dan saudara, mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Adil dan makmur yang dicita-citakan oleh semua orang, mungkin saudara sudah mengalami. Umur yang panjang dalam keadaan yang sehat, puji Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini tidak pernah masuk rumah sakit, puji Tuhan. Tidak pernah mengalami kecelakaan, puji Tuhan. Tidak pernah mengalami tenggelam, puji Tuhan. Tidak pernah mengalami celaka, puji Tuhan. Segala yang baik kita terima bagi orang yang percaya, diterima karena Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan dan kita dipelihara dan kita menerima segala yang baik. Puji Tuhan. Ada seorang ibu ketika dia bersama rombongan dari luar kota, kemudian naik kendaraan umum dan kemudian bisnya berpapasan dengan lawan arah yang mengambil jalan yang salah, dan kemudian sopir itu segera membanting setiranya dan kemudian hampir masuk jurang, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ibu itu berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan tolong kami. Dan saudara, supir itu mengerem dan kemudian mobil bis itu tidak masuk jurang. Itu adalah berkat perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tetapi yang mau saya tekankan hari ini adalah bahwa berkat yang terbesar adalah Ia sendiri. Tuhan Yesus, Mesias, Juru Selamat adalah berkat yang terbesar.
Sudahkah saudara menerima Mesias, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus? Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau menekankan yang berikutnya bahwa Ia juga menyediakan berkat-berkat di akhir zaman. Apakah berkat-berkat Mesias di akhir zaman? Berkat-berkat Mesias pada hari-hari terakhir. Yang pertama adalah kerajaan Mesias itu sendiri yang pasti akan datang. Saya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk memerintah dunia ini. Sekarang Tuhan Yesus belum diterima oleh seluruh dunia sebagai Raja. Tetapi ada saatnya seluruh bangsa mau tidak mau harus mengakui bahwa yang datang itu adalah Mesias, Yesus Kristus, Raja yang adil, Allah yang kudus yang akan datang. Dan saudara, kalau dia datang, maka yang pertama ada janji berkat tentang kesuburan tanah. Yang kedua seperti yang kita baca dalam Yesaya pasal 4 ayat 2 tadi sampai ayat 6. Di sana dikatakan bahwa ada kepastian akan adanya sisa-sisa orang yang akan selamat. Dan bukan hanya orang-orang akan selamat, yaitu orang-orang keturunan Israel secara jasmani yang selamat, tetapi juga kekudusan orang-orang sisa itu, remnan. Orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan mesianik, saudaraku dikasih Tuhan. Menarik sekali, bukan hanya diselamatkan, tetapi juga dikuduskan. Bukan hanya dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari kecemaran secara moral. Yang menyedihkan hati Tuhan hari-hari ini, yang terjadi seluruh belahan dunia, karena secara moral semua manusia melawan firman Tuhan sebagai moral absolut. Saudara kasih Tuhan, pemerintahan bangsa mana, kerajaan mana yang tidak melakukan kejahatan secara moral? Keputusan yang diambil oleh raja, keputusan yang diambil oleh pemerintah bersifat curang dan menguntungkan sepihak. Menguntungkan kelompoknya, menguntungkan golongannya, menguntungkan kaum elit, menguntungkan secara ekonomi bagi bangsanya, dan merugikan bangsa-bangsa yang lain. Pemerintahan Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak akan merugikan siapapun. Tuhan akan memberkati siapapun. Tuhan tidak akan mengorbankan siapapun. Dia akan melakukan keadilan, kebenaran yang dinyatakan, dipraktekkan, saudara. Dan hari-hari ini kebenaran dan keadilan tidak ada dalam dunia ini. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, ketika bangsa mulai bersifat mementingkan dirinya sendiri, maka dia akan mengorbankan bangsa-bangsa yang lain, saudara, demi kepentingan bangsanya sendiri. Secara ilmu politik, hubungan internasional, mungkin itu tidak salah sepanjang mengikuti tatanan global. Tetapi dalam kenyataannya, saudara, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain bersaing. Perusahaan satu dengan perusahaan yang lain bersaing. Tetangga satu dengan tetangga yang lain bersaing. Bahkan pertemanan pun juga menjadi tidak indah karena adanya pengkhianatan, saudara. Dan itu terjadi setiap hari dalam hubungan di tengah masyarakat. Tetapi dalam kerajaan Mesias, ketika Tuhan Yesus memerintah dalam hidup kita, maka kita akan disucikan dari kecemaran moral. Dan sehingga yang bercahaya dalam hidup kita adalah kemuliaan Tuhan. Orang-orang percaya akan semakin mulia karena kehadiran Tuhan, pribadi Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan akan menjadi Tuhan kita, kita akan menjadi umatnya untuk
selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi saudara, yang bisa menghapuskan dosa, yang bisa menyucikan kita, yang bisa mendewasakan kita, yang bisa menguatkan iman kita, mengokohkan kita adalah Mesias. Mesias sebagai penyelesaian janji ilahi yang membawa berkat, membawa keadilan dan damai sejahtera yang abadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari Natal kita merenungkan Mesias sebagai Sang Immanuel. Kalau kita membaca Yesaya pasal 7 ayat 14, maka di situ ada janji tentang kedatangan Mesias. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan janji ini sudah digenapi waktu kita membacanya di hari Natal, Matius pasal 1 ayat 21 dan 23, bahwa seorang perempuan muda yang mengandung itu adalah Maria, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya Yesus, yang disebut adalah Kristus, yang adalah Immanuel. Kalau kita membaca dalam pasal 7 ayat 16 sampai 17 anak laki-laki ini, kemudian dilanjutkan membaca Yesaya pasal 8 ayat 8 dan 10, ia akan disebut Raja Negeri, negerimu ya Immanuel. Sebagai orang yang telah diurapi dan dinanti-nantikan dari keturunan Daud. Dalam pasal 9 ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Selagi ia memerintah, maka ada damai sejahtera yang tidak berkesudahan, dan kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat di atasnya, dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, dia disebut adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau sudah diperintah oleh Mesias? Apakah engkau mengizinkan Tuhan Yesus memerintah dalam hatimu? Menjadi orang Kristen bukan berhenti ketika dia dibaptis, tetapi akan terus dilanjutkan dalam hidup sehari-hari, di mana kita membuka hati kita untuk kepemimpinan Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan yang akan memimpin hidup kita hari lepas hari. Karena itu buka hatimu, izinkan dia menjadi penasihat yang ajaib, great counselor. Penasihat yang ajaib adalah menjamin kemenangan. Penasihat yang ajaib memberikan rencana-rencana yang bijak, keterampilan yang luar biasa, memberi nasihat-nasihat sehingga kita menang dalam peperangan rohani kita setiap hari. Dan dia juga adalah penakluk yang maha kuat, El Gibor, Allah yang perkasa. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, menyelamatkan orang-orang, menyelamatkan dunia ini. Untuk percaya kepada Tuhan yang membutuhkan peperangan rohani. Dan Tuhan menjadi penakluk yang kuat. Bukan gagah dan kuat kita, tapi roh Tuhan. Tetapi nama Yesus sebagai penakluk yang kuat. Dan saudara, pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan Bapa. Dia adalah Bapa, dia adalah penguasa, dia adalah master, dia adalah Tuhan, dia adalah ilahi, dan dia abadi. Dan dia menjanjikan shalom dalam hidup kita. Dia adalah Sar Shalom, the Prince of Peace, yang memberikan damai dan sejahtera dalam hidup kita. Mari buka hati kita untuk the divine promise blessing, janji berkat ilahi, yaitu Yesus Kristus, Sang Immanuel, Sang Tunas, Sang Mesias, Juru Selamat, yang menjanjikan kemenangan dalam kehidupan kekristenan kita. Mari maju terus dalam Tuhan. Jangan mundur. Percaya Tuhan. Tetap percaya. Memasuki tahun yang baru 2024.
Kita tidak tahu tapi Tuhan tahu. Dia memerintah di sana. Karena tahun depan disebut tahun Mesias, tahun Masehi, di mana Tuhan Yesus akan memerintah dalam hidupmu, memerintah dalam keluargamu, memerintah dalam komunitasmu, dan memerintah bangsa Indonesia. Jangan takut, lakukan bagianmu. Nanti Tuhan akan memberkati kita dengan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Salam, puji Tuhan. Amin.